Di era modernisasi ini, banyak timbul sengketa terkait pemanfaatan dan pengelolaan tanah yang ada di Indonesia. Berbagai macam konflik mulai dari sengketa tanah adat maupun pemerasan tanah milik masyarakat terjadi di Indonesia. Maka dari itu, saya, Madega Suryantara, akan membahas bagaimana salah satu upaya penyelesaian sengketa konflik pertanahan yang ada di salah satu daerah di Indonesia. Baik, teman-teman, berikut merupakan rincian hasil tulisan saya yang membahas tentang optimalisasi upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah marga di Desa Bokunusan, Kecamatan Semaung, Kabupaten Kupang. Desa Bokunusan merupakan salah satu desa di Kecamatan Semaung, Kabupaten Kupang yang sebagian besar tanahnya dikuasai oleh sekelompok marga. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah dan pembatasan kepemilikan tanah secara pribadi tanpa adanya persetujuan langsung kepala marga beserta seluruh anggota keluarga marga tersebut, menjadi penyebab utama terjadinya sengketa tanah marga di Desa Bokunusan. Maka dari itu sangat diperlukan beberapa upaya penyelesaian untuk mencegah sengketa tanah marga ini berkepanjangan yang nantinya akan menghambat proses legalisasi hak atas tanahnya. Adapun metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif, di mana proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara survei terhadap 30 orang responden masyarakat Desa Bokunusan melalui penyebaran kuesioner. Dari hasil survei yang telah saya lakukan terhadap 30 orang responden masyarakat Desa Bokunusan, terdapat beberapa parameter yang telah saya tetapkan, di antaranya adalah yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Bokunusan setuju bahwa upaya mediasi dapat menjadi solusi yang lebih optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah marga daripada melalui jalur peradilan. Dari data diagram di atas menjelaskan bahwa sebanyak 80% masyarakat dari 30 orang responden sangat setuju bahwa upaya mediasi dapat menjadi solusi yang lebih optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah marga daripada melalui jalur peradilan. Dan 20% dari 30 orang responden juga menyetujuinya, sehingga dapat dikatakan bahwa 30 orang responden setuju dan lebih memilih upaya mediasi untuk dijadikan solusi yang lebih optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah marga daripada melalui jalur peradilan. Parameter yang kelima yaitu metode mediasi manakah yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa tanah marga di Desa Bokunusan, apakah melalui desa, BPN, atau kolaboratif? Dari data diagram di atas menjelaskan bahwa sebanyak 56% masyarakat dari 30 orang responden mengakui bahwa mediasi yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa tanah marga di Desa Bokunusan adalah melalui mediasi di desa, sedangkan 40% menjawab melalui mediasi secara kolaboratif dan 4% menjawab melalui mediasi di BPN. Parameter selanjutnya yaitu apakah sengketa tanah marga yang berkepanjangan berdampak buruk dalam proses legalisasi atau pendaftaran hak atas tanah di Desa Bokunusan. Dari data diagram di atas menjelaskan bahwa sebanyak 79% masyarakat dari 30 orang responden mengakui sengketa tanah marga yang berkepanjangan berdampak bahkan sangat berdampak buruk dalam proses legalisasi atau pendaftaran hak atas tanah di Desa Bokunusan. Sedangkan 21% menjawab tidak atau bahkan sangat tidak berdampak. Dari hasil survei yang telah dilakukan, dapat kita bahas bahwa yang pertama adalah pandangan masyarakat Bokunusan terhadap upaya penyelesaian sengketa tanah marga melalui mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa sepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang bersifat independen sebagai mediator atau penengah. Tingkat keberhasilan suatu mediasi sangat ditentukan oleh seorang mediator dalam menciptakan suasana yang baik dan mengatur jalannya mediasi untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan mengedepankan sifat kekeluargaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, apabila mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, sebelum 3 kali pertemuan mediasi, maka akan dibuat berita acara perdamaian oleh kantor tanahan setempat. Nah, berdasarkan hasil survei,
dari 30 orang responden masyarakat Desa Bokunusan, 80% masyarakat setuju bahwa upaya mediasi dapat menjadi solusi yang lebih optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah marga daripada melalui jalur peradilan. Hal tersebut sangat terlihat apabila melalui peradilan, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Penyelesaian sengketa melalui peradilan tentu memerlukan biaya yang lebih besar, sedangkan keputusan yang dikeluarkan kadang tidak bisa memberikan kepuasan terhadap para pihak. Nah, dari alasan itulah yang menyebabkan mayoritas suara atau mayoritas survei yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Bokunusan lebih memilih untuk mediasi dilakukan secara atau melalui desa karena alasan biaya dan waktu yang merugikan. Selanjutnya yaitu pentingnya upaya mediasi secara kolaboratif. Mediasi secara kolaboratif dilaksanakan oleh beberapa pihak, salah satunya yaitu dari pihak BPN atau Badan Pertanahan Nasional. BPN bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengendalian serta penanganan sengketa dan perkara pertanahan. Oleh karena itu, menganggap BPN sebagai mediator mungkin tidak dapat, mengingat fokus utamanya adalah pada aspek administratif pertanahan. Namun, dilihat dari segi kontribusi, peran pihak Badan Pertanahan Nasional selaku aparat pemerintah sangat diperlukan untuk membuka pemikiran masyarakat dan memberikan pandangan yang lebih baik tentang pentingnya kondisi tanah yang clean and clear. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melakukan legalitas formal terkait kepemilikan tanah seringkali menjadi penyebab munculnya sengketa hak atas tanah. Akibatnya, ketika legalitas formal tidak dilakukan dengan benar, tanah yang dimiliki dapat menimbulkan masalah atau sengketa di kemudian hari. Sehingga penyelesaian sengketa tanah marga di Desa Bokunusan sangat diperlukan melalui upaya mediasi secara kolaboratif. Dari hasil survei yang telah saya lakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediator pada proses mediasi secara kolaboratif dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima, telah didapatkan hasil bahwa mayoritas dari 30 orang responden mengakui bahwa upaya mediasi secara kolaboratif dipandang berhasil untuk menyelesaikan sengketa tanah marga di Desa Bokunusan. Hal tersebut terbukti dengan suksesnya pelaksanaan program tanah sistemasi lengkap pada tahun 2023 di Desa Bokunusan itu sendiri. Pada pelaksanaannya, program ini mengalami banyak hambatan, salah satunya adalah masih terdapat tumpang tindih penguasaan tanah atau sengketa tanah baik antar marga maupun internal marga, sehingga target yang ditetapkan masih belum tercapai dalam 2 minggu pelaksanaan. Namun, petugas pertanahan melalui forum diskusi di desa melakukan pendekatan dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahannya agar sengketa tanah marga ini tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam perkembangannya, beberapa masyarakat mulai menyadari akan pentingnya legalitas tanah, sehingga beberapa marga yang sedang bersengketa mulai berinisiatif untuk difasilitasi dalam melakukan mediasi secara kekeluargaan. Hal tersebut dapat terlihat dalam 2 minggu selanjutnya sengketa tanah marga di Desa Bokunusan mulai berkurang dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya mulai bisa dilakukan. Kesimpulan yang saya dapat pada artikel ini ialah upaya mediasi secara kolaboratif dengan melibatkan partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini, kepala marga dan keluarga yang bersangkutan, perangkat desa, bahkan kecamatan, aparat keamanan serta pihak dari kantor pertanahan Kabupaten Kupang dipandang cukup efektif dan berhasil untuk menanggulangi sengketa tanah marga yang berkepanjangan serta mencegah timbulnya masalah dan hambatan dalam pensertifikatan tanah di Desa Bokunusan itu sendiri. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.